Pernah nggak sih kamu merasa begitu gelisah cuma gara-gara ponsel kamu mendadak mati pas lagi nunggu antrean kasir, lagi di dalam lift, atau pas lagi terjebak lampu merah? Di saat-saat seperti itu, tangan kita secara otomatis merogoh kantong atau tas cuma untuk mencari smartphone. Bahkan ketika pergi ke kamar mandi sekalipun, ponsel seolah-olah menjadi barang wajib yang tidak boleh ketinggalan. Reaksi refleks ini menunjukkan sebuah perubahan besar dalam cara hidup kita. Manusia modern telah mengalami fenomena yang bisa disebut sebagai intoleransi terhadap keheningan. Kita menjadi sangat tidak nyaman ketika harus berada dalam kondisi diam, tanpa ada dorongan informasi atau gambar yang bergerak di depan mata. Setiap kali ada jeda beberapa detik dalam aktivitas harian, otak kita langsung menuntut adanya rangsangan baru. Ruang tunggu yang dulunya menjadi tempat untuk melamun atau sekedar memperhatikan keadaan di sekitar, kini berubah menjadi ruangan yang dipenuhi manusia yang menunduk, menatap layar masing-masing. Keheningan alami yang tadinya berfungsi sebagai jeda istirahat bagi pikiran, kini justru dipersepsikan sebagai situasi yang canggung, aneh, dan harus segera dihilangkan dengan mengusap layar ponsel. Untuk memahami mengapa kita begitu sulit terlepas dari ponsel saat bosan, kita perlu melihat cara kerja zat kimia di otak kita yang bernama dopamin. Banyak orang mengira dopamin adalah zat kimia yang menciptakan rasa bahagia. Padahal, secara teknis, dopamin adalah senyawa yang memicu rasa antisipasi atau dorongan untuk mencari imbalan. Dopamin dialirkan oleh otak bukan saat kita mendapatkan sesuatu, melainkan saat kita membayangkan akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Mekanisme ini bekerja melalui pola kebiasaan yang berulang secara terus-menerus. Ketidakpastian imbalan inilah yang membuat otak kita sangat ketagihan. Kadang kita menemukan konten yang menarik, kadang tidak. Dan sifat acak ini bekerja persis seperti mekanisme pada mesin judi. Setiap kali ada notifikasi merah atau video baru, otak mendapat suntikan dopamin kecil yang memicu keinginan untuk terus mengusap layar. Karena imbalan tersebut berlangsung singkat, tingkat dopamin akan cepat turun kembali, dan otak kamu akan menuntut dosis berikutnya, secara berulang-ulang. Alasan psikologis di balik ketakutan kita terhadap kebosanan adalah adanya rasa takut untuk berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Ketika situasi di luar mendadak sepi dan tidak ada media yang menghibur, fokus kesadaran kamu secara otomatis akan berbelok ke dalam diri. Pada momen hening inilah, berbagai ingatan, rasa bersalah, beban kerja yang tertunda, atau kecemasan akan masa depan yang selama ini kamu abaikan, mulai naik ke permukaan. Banyak dari kita merasa tidak nyaman saat harus berhadapan dengan kecemasan-kecemasan internal tersebut. Mengambil ponsel dan membiarkan pikiran kita dibanjiri oleh informasi milik orang lain adalah cara yang paling mudah untuk membius suara-suara di dalam kepala kita. Media sosial berfungsi sebagai pelarian instan agar kita tidak perlu mendengarkan kejujuran perasaan kita sendiri. Meskipun harga yang harus dibayar adalah kelelahan emosional yang menumpuk. Banyak orang mengira bahwa saat kita diam, melamun, atau sedang bosan, otak kita berhenti bekerja. Pemikiran ini sama sekali tidak benar. Ketika kamu berhenti berfokus pada tugas luar yang spesifik dan membiarkan pikiran kamu melamun tanpa arah, otak justru mengaktifkan sebuah jaringan saraf penting yang disebut default mode network. Saat jaringan ini aktif, otak kamu sedang bekerja keras di latar belakang. Sistem ini bertugas untuk menyusun ingatan masa lalu, menghubungkan pengalaman-pengalaman yang pernah kamu alami, serta memproses emosi dan nilai-nilai hidup pribadi kamu. Analogi sederhana untuk jaringan otak ini adalah seperti mesin mobil yang tetap menyala dengan halus ketika kendaraan sedang berhenti di lampu merah. Kendaraannya memang tidak berpindah tempat, tetapi mesinnya tetap bekerja memproses arus di dalam kendaraan. Fenomena kerja otak ini menjelaskan mengapa ide-ide paling cemerlang atau pemecahan atas masalah rumit yang sudah lama kamu pikirkan seringkali muncul secara tidak terduga saat kamu sedang mandi, buang air, atau berjalan santai tanpa memegang ponsel. Momen-momen tanpa gawai tersebut memberikan ruang bagi otak untuk menghubungkan titik-titik informasi yang sebelumnya terpisah. Untuk bisa memanfaatkan rasa bosan menjadi sesuatu yang berguna, kamu perlu melatih sebuah keterampilan yang disebut berdiam diri secara sadar. Berdiam diri secara sadar bukan berarti kamu bersikap pasif atau meratapi nasib karena tidak ada hal yang bisa dilakukan.
Keterampilan ini adalah sebuah keputusan sengaja untuk memberi ruang kosong pada pikiran kamu, tanpa berusaha mengisinya dengan layar gawai. Saat rasa bosan mulai datang, alih-alih langsung merogoh kantong untuk mengambil ponsel, cobalah untuk berani diam dan merasakan rasa tidak nyaman tersebut selama beberapa menit. Akui bahwa rasa bosan itu ada, tanpa perlu menghakimi diri sendiri atau melebeli situasi tersebut sebagai waktu yang terbuang sia-sia. Rasa tidak nyaman di awal kebosanan sebenarnya hanyalah wujud dari otak kamu yang sedang menurunkan standar kebutuhan stimulasinya agar kembali normal. Membangun kembali ketahanan mental terhadap keheningan memerlukan latihan kecil yang konsisten dalam kehidupan harian kamu. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa langsung kamu praktekkan. Pertama, terapkan jeda 10 detik. Setiap kali kamu merasa bosan dan tangan kamu secara refleks ingin mengambil ponsel, berhentilah selama 10 detik. Tahan posisi tangan kamu, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar butuh membuka ponsel sekarang? Atau aku cuma sedang melarikan diri dari rasa sepi? Kedua, lakukan detoks dopamin skala kecil. Cobalah untuk rutin melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan hiburan digital. Kamu bisa memulainya dengan berjalan kaki selama 10 menit tanpa mendengarkan musik atau podcast, makan siang tanpa menonton video, atau duduk santai di teras rumah tanpa membawa ponsel. Ketiga, tetapkan area bebas layar. Buat aturan tegas untuk diri sendiri dengan tidak membawa ponsel ke tempat-tempat tertentu, seperti kamar mandi dan meja makan. Selain itu, biasakan untuk tidak menyentuh layar ponsel pada 1 jam sebelum tidur dan 1 jam setelah kamu bangun di pagi hari. Keempat, matikan notifikasi yang tidak penting. Notifikasi diciptakan oleh pembuat aplikasi untuk memanggil perhatian kamu secara paksa. Matikan seluruh notifikasi media sosial dan aplikasi berita yang tidak mendesak, agar kamu yang menentukan kapan ingin membuka aplikasi, bukan aplikasi yang mengatur hidup kamu. Di era modern, perhatian dan fokus manusia diperebutkan serta dijual demi kepentingan platform digital. Kemampuan untuk duduk tenang dan berteman dengan rasa bosan adalah sebuah bentuk kemewahan tertinggi. Berteman dengan rasa bosan bukan berarti kamu menyerah pada keadaan atau menjadi orang yang tidak berguna. Sebaliknya, itu adalah cara paling efektif untuk mengembalikan kedaulatan atas pikiran kamu sendiri. Dengan berani melangkah melewati rasa tidak nyaman di menit-menit awal datangnya rasa bosan, kamu memberikan istirahat yang sangat dibutuhkan oleh otak kamu. Kamu akan mendapatkan kembali kejernihan mental, ketenangan emosi, serta kesegaran pikiran yang menjadi rahim bagi lahirnya inovasi dan ide-ide besar dalam hidup kamu. Ruang kosong di dalam kepala kamu bukanlah tempat hampa yang harus kamu jejali secara membabi buta dengan kiriman media sosial. Ruang kosong tersebut adalah sebuah kanvas bersih, tempat gagasan-gagasan terbesar, solusi atas masalah hidup kamu, dan kedamaian jiwa mulai dilukis kembali secara indah. Mulai hari ini, cobalah untuk sengaja meliarkan pikiran kamu secara berkala. Setelah kamu selesai menonton video ini, taruh ponsel kamu. Duduklah dengan tenang selama beberapa menit tanpa melakukan apa-apa, dan biarkan dirimu tersesat di dalam pikiranmu sendiri. Siapa tahu, ide paling besar dalam hidup kamu sedang menunggumu di sana.